jantung merupakan penyebab kematian paling tinggi di Indonesia. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Universitas Indonesia, Sony Hilal Wicaksono mengatakan, ada berbagai pendekatan yang digunakan untuk melakukan screening atau deteksi dini penyakit jantung. Dewan Juri yang terhormat, pernahkah Anda melihat para dokter di Indonesia yang masih menggunakan stetoskop manual di mana diagnosa kelainan jantung sangat bergantung dari bukaan telinga dan pengalaman seorang dokter? Sedangkan di era sekarang yang serba teknologi, terdapat inovasi bernama SmartDoc yang memudahkan memonitor aktivitas jantung dan menampilkan sinyal suara jantung secara real-time berbasis AI dan Android. Mau seperti apa alatnya? Yuk simak presentasi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat seluruh Dewan Juri Lomba Medical National Essay Competition 2024. Pada kesempatan virtual kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, Putri Ramadina dari Prodi Kedokteran, Fakultas Kedokteran, dan rekan saya, Muhammad Firmansyah dari Prodi Statistika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga. Tahukah Anda, hari-hari ini semakin meningkatnya tingkat kematian akibat masalah jantung di Indonesia, bahkan di dunia. World Health Organization atau WHO menyebutkan, pada tahun 2021, kematian akibat penyakit jantung mencapai 7,8 juta orang dari keseluruhan populasi dunia. Angka ini menjadikan penyakit jantung sebagai penyebab utama kematian di dunia dari tahun ke tahun. Mirisnya, di negara Indonesia sendiri, dari hasil data riset kesehatan dasar atau Riskesdas menyatakan bahwa mortalitas akibat masalah jantung meningkat dari 0,5% di tahun 2013 menjadi 1,5% di tahun 2018, di mana peningkatan ini terjadi 3 kali lipat selama 5 tahun. Kemudian, apa penyebab utamanya? Pertama, penyakit jantung seringkali tidak memiliki gejala klinis yang khas. Bahkan, seperti hipertensi, mayoritas penderitanya tidak menunjukkan gejala, sehingga penyakit ini seringkali dijuluki silent killer atau pembunuh senyap. Kedua, di samping tidak adanya gejala, mayoritas penyakit jantung memiliki onset yang akut, artinya perjalanan penyakitnya mendadak dan perburukan kondisinya berlangsung cepat. Selain itu, dalam dunia medis, usaha menekan angka kematian sama dengan memastikan bahwa terapi pada pasien penyakit jantung berhasil dicapai. Keberhasilan tersebut bisa dicapai dengan diagnosis dini jenis sakit dan penyebab sakit. Oleh karenanya, dalam pembahasan penyakit jantung sangat dibutuhkan keterampilan tenaga medis yang baik serta instrumen atau alat diagnosa untuk bisa memastikan sebab dan akibat sakit secara efektif. Sayangnya, fakta di lapangan berbicara bahwa masih banyak tenaga medis seperti dokter masih menggunakan cara manual dan membutuhkan jam terbang tinggi dalam prakteknya. Seperti ketika pemeriksaan suara jantung masih menggunakan stetoskop manual, sehingga ketepatan hasil analisis kelainan pada jantung pasien bergantung pada kepekaan telinga serta tingkat pengalaman seorang tenaga medis itu sendiri. Sehingga keakuratan hasil diagnosa patut dipertanyakan dan rentan terjadi kesalahan. Di sisi lain, di era Society 5.0 sekarang, keterlibatan teknologi sangat diperlukan guna menaikkan derajat kesehatan di Indonesia. Hal ini didukung dengan perintilan sebelumnya. Saptaji dan kawan-kawan pada tahun 2006 telah menerapkan AI dalam dunia kedokteran, seperti penerapan sebuah osiloskop yang dikenal dengan fonokardiogram atau PCG
sehingga bukan tidak mungkin penerapan smartphone dapat dilakukan dan mengalami perubahan dari stetoskop manual ke digital. Oleh karena itu, kami Ksatria Erlangga dengan bangga merancang sebuah inovasi alat stetoskop digital berbasis artificial intelligence dan Android bernama Smartome atau Smart Jantung. Sebuah alat instrumentasi fonokardiografi berbasis AI untuk menentukan kondisi dan kelainan jantung pasien guna menaikkan derajat kesehatan di Indonesia. Keunggulan alat ini terdapat komunikasi wireless yang memudahkan dokter karena dapat memonitor pola sinyal antar pasien tanpa harus ke ruangan pasien. Sedangkan komponennya terbagi menjadi dua. Pertama, hardware berupa alat perekam suara jantung menggunakan stetoskop RK presis dan alat instrumentasi PCB dengan kontrol Arduino berkomunikasi secara Android yang diterima XP Pro Receiver untuk analisanya pada software Android Studio. Kedua, software digunakan adalah Android Studio yang dimana program ini merupakan user interface dari hardware yang digunakan untuk menampilkan sinyal pada HP agar sinyal dapat dibaca oleh dokter. Kemudian bagaimana proses pembuatannya? Diawali dengan pengambilan data, diperkuat dengan rangkaian preamp dan meletakkan stetoskop di 4 posisi jantung, yaitu daerah katup aorta, daerah katup pulmonar, daerah apex, dan daerah katup tricuspid. Kemudian suara tersebut diterima mic condenser yang diperkuat dengan rangkaian preamp. Kemudian output preamp difilter dengan rangkaian low pass filter 500 Hz dan high pass filter 20 Hz. Setelah itu output dari filter masuk dalam inputan rangkaian notch filter 50 Hz. Selanjutnya output dikontrol menggunakan Arduino yang berkomunikasi serial dengan Android dan diterima XP Pro Receiver yang berkomunikasi serial dengan handphone. Di sisi lain, implementasi di lapangan tidaklah mudah. Dibutuhkan strategi yang berkelanjutan untuk pengembangan smartphone sehingga dilakukan konsep Pentahelix model di mana unsur akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media bekerjasama untuk mencapai peningkatan dan percepatan pembangunan. Keterlibatan beberapa stakeholder ini tentu sangat berpengaruh apabila terdapat sinergi yang kuat dalam mengembangkan program agar dapat berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, bisa disimpulkan, alat instrumentasi PCB berbasis Android pada smartphone sangat tepat dan bermanfaat untuk diterapkan pada dokter atau perawat karena memudahkan ketika memonitor aktivitas suara jantung pasien tanpa harus berada di ruangan pasien. Namun secara umum untuk implementasi alat ini kepada masyarakat dibutuhkan sinergitas antar beberapa stakeholder untuk mempercepat penerapan dan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Kami berharap bahwa teknologi seperti AI dan Android tidak hanya memberikan paradigma baru dalam pelayanan kesehatan jantung, melainkan dapat membantu mengurangi angka kematian akibat penyakit kardiovaskular di dunia. Selain itu, sejalan dengan upaya pemerintah dalam Sustainable Development Goals poin ketiga, yaitu menjalani kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, serta yang terpenting menaikkan derajat kesehatan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smartphone, jaga jantung, jaga Indonesia.